PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Oke, ada pertanyaan Ustadz. Ibu Herawati tadi, seorang perempuan yang ikut pengajian, itu termasuk dalam memperjuangkan kebaikan atau gimana Ustadz? Jadi yang namanya pengajian itu sama dengan mencari ilmu dan menuntut ilmu. Karena Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, siapapun di antara kita yang berjalan, ya, yaltamisu fihi ilman, tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka nanti Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Subhanallah, itu yang mencari ilmu. Kemudian yang keluar untuk menuntut ilmu ini jauh-jauh dari Berembang ke masjid, jauh dari Berembang ke pengajian IKO, jauh-jauh dari Berembang ke studio Jambi TV. Itu juga ada hadis Rasul, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Subhanallah, siapapun yang kharaja, keluar, ya, fi talabil ilmi, untuk dapatkan pengetahuan agama, pengetahuan apapun yang dia cari, ya, wa huwa fi sabilillah, sesungguhnya dia di jalan Allah hatta yarja, sampai balik. Jadi ibu, perjalanan ibu kini itu dalam lindungan malaikat karena ingin mencari ilmu. Iya, karena dulu begitu. Jauh-jauh dari Berembang ke Siko dapat pahala, besar pahalanya ketika niat ikhlas untuk menuntut ilmu. Ketika niat ikhlas untuk mendapatkan ilmu. Karena yang namanya ilmu ibu dicari kemanapun kita berada. Kalau kita lihat kajian-kajian para ulama dulu, subhanallah, ya, bagaimana para imam-imam mazhab, mereka mencari ilmu keliling kemana-mana. Imam Syafi'i itu bertahun-tahun keliling kemana-mana hanya untuk mencari ilmu. Mencari guru, mencari orang yang memang paham dan mengerti. Makanya dalam ilmu hadis tidak dikatakan hadisnya sahih kecuali menemukan langsung siapa yang meriwayatkan hadis. Kemudian kepada muridnya atau kepada siapapun. Yang artinya memang ada soal, ada ilmu, ada pelajaran yang diambil ketika hal tersebut. Jadi ibu, ini pahalanya besar. Bukan ke studio Jambi TV. Pokoknya kemanapun ibu menuntut ilmu, niatnya ikhlas, insya Allah ibu fisabilillah. Insya Allah ibu akan dimudahkan jalannya masuk surga. Tapi surga bukan berarti mati dulu bu. Surga dalam makna sukses. Insya Allah dengan ilmu banyak kita akan sukses. Insya Allah dengan ilmu belambun kita akan mudah menjalani hidup. Kalau ilmu kata ini yang kita gelap jadinya. Karena Allah yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dengan berapa derajat karena kemuliaan ilmu yang dia miliki insya Allah. Tadi juga pertanyaan Ustaz, belajar dengan ulama yang macam mana bentuknya? Harus betul-betul ulama yang alim. Karena hari ini banyak ibu ulama tanda kutip pandangan kita tapi ternyata cuma belajar lewat AI, cuma belajar lewat Instagram, cuma belajar lewat Facebook. Cuma semenit dia belajar langsung tentukan haram. Hai, hebatnya ya. Kan boleh itu. Sehingga semuanya dibid'ahkan, semuanya disalahkan. Pokoknya dia yang paling baik. Ikut benda yang tidak benar. Maka belajar kepada ahli ilmu yang jelas-jelas. Sanadnya jelas-jelas, arahnya jelas-jelas keilmuannya. Sebab kalau tidak jelas akan tidak jelas pula ilmu pengetahuan kita. Karena ilmu itu kan ada dua, ilmu yang mengantar pada kebaikan dan juga ada kadang-kadang ilmu yang mengantar kepada kebencian dan keburukan. Tergantung pada tuntutan ilmu yang mana yang kita ingin cari. Kalau bahasa anak sekarang namanya ilmu putih dan ilmu hitam. Nah, kita tidak mau di antara keduanya samar-samar. Kita pengen yang benar itu benar, yang tidak benar itu kita hindarkan. Karena dalam hadis Rasul, al-halal bayinun, wal haram bayinun, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang namanya halal itu jelas, yang namanya haram itu jelas, di antara keduanya samar-samar, fattaku subuhan, hindari yang samar-samar tersebut. Nah untuk menghindari samar, model ini. Jangan pengajian cuma lewat TikTok, jangan pengajian cuma lewat Instagram, jangan pengajian cuma lewat sekedar nengok Facebook, segala macam, tidak. Tapi betul-betul dengan guru, belajar ilmu untuk mengetahui apa yang didapatkan. Ibu, pemirsa, saya ingat waktu saya di pesantren, bahkan sampai hari ini, kalau kami bahsul masail di NU itu untuk menentukan satu hukum, itu berputar-putar, sampai berkian-kian lama baru ketemu hasilnya. Ya, di antaranya kemarin kita bahas tentang, bolehkah menetapkan hukum dengan menggunakan AI. Sekarang kan lagi canggih AI bu ya. Ya itu artinya kita ketik, ya bukan tidak kita, ada galau keluar di internet. Nanya apapun ada. Maka ulama mengatakan, menggunakan AI dan menentukan hukum, hukumnya haram. Begitu. Kok haram Pak Ustadz? Haram kalau tidak dikaji ulang.
Karena ayah mungkin salah menyampaikan. Maka butuh untuk buka buku lagi, butuh untuk mengkaji lagi, dan butuh untuk bertanya kepada orang-orang ahli. Jangan cuma sekok dari komputer baik, jangan cuma sekok dari internet baik. Boleh jadi itulah sesuatu yang salah. Nah hari ini, maaf ya, banyak ulama-ulama gadungan lah tanda kutip, banyak ulama-ulama yang baru ketika ditanya langsung ngetik di Google, dapat jawaban langsung dijawab. Padahal belum tentu benda itu benar adanya. Kenapa? Mungkin itu salah dan silap. Maka butuh untuk dilakukan basul masail, dipahami, didalami, dan diikati secara benar, dalilnya baik nakli maupun akli. Itu namanya orang yang berilmu untuk mengkaji satu keadaan atau satu keilmuan yang diharapkan. Jadi ibu, datang ibu menuntut ilmu dimanapun. Ke Jambi TV Iko Elok, kemanapun. Selama itu niatnya ikhlas karena Allah, Allah akan berikan pahala. Dikatakan sebagai orang di jalan Allah, dikatakan pula akan mudah masuk surga. Surga yang dimaksud kesuksesan dan kebaikan insya Allah. Jadi ibu tetap semangat, ikut pengajian dimanapun dan bagaimana. Cuman jangan pula pengajian kita kini itu cuman Ustadz viral be. Gila Ustadz viral datang. Ya, kamu gitu. Misalnya Ustaz kurang viral di kampung, berarti lah datang. Padahal belum tentu yang tak viral itu ilmunya jelek. Dan belum tentu yang viral itu ilmunya bagus. Belum tentu. Makanya pepatah Arab mengatakan, undur maqala walatandur man qala. Tengok apa yang dikatakan, bukan nengok siapa yang mengatakan. Pokoknya datang pengajian kalau Ustaznya viral. Biar enak masuk. Ya TV dan macam-macam lah. Giliran Ustaznya viral dah, katian datang kesian Ustaznya. Ustaz-ustaz kampung yang ilmunya mantap, ustaz-ustaz di kampung kita yang ilmunya bagus. Dak kita datang, ngapa? Kampung kami dengan dia Pak Ustaz malas dengan ngaji. Itu berarti termasuk orang yang memilih-milih ilmu. Padahal mungkin ilmu kiai kampung itu lebih baik daripada kiai internasional atau nasional yang ada. Kemenangan dia cuma masuk TV baik, kemenangan dia cuma masuk media baik. Maka jangan sampai mencari guru atau ulama hanya menang viralnya, tapi cari betul-betul yang mumpuni ilmunya dan pengetahuannya. Insya Allah. Jam turun. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu Mai. Tadi Ustaz, perbedaan yang banyak ilmu dengan yang banyak amalnya, perbedaannya cuma Ustaz. Ya, karena ilmu dan amal itu harus sejalan Ibu ya. Karena man alima amila, itu kata Ali bin Abi Thalib. Kalau punya ilmu, kalau tidak diamalkan itu percuma. Karena ya al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Punya ilmu tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kan rugi sekali. Jadi antara ilmu dan amal harus sejalan. Ada ilmunya, ada amalnya, ada amalnya, ada ilmunya. Jangan pula beramal dan kata ilmu. Ini sama dengan ya al-alim khairun min alfi abid. Orang yang alim itu lebih pintar, lebih baik daripada seorang ahli ibadah. Ini sembahyang sampai 1000 rakaat ditanya apa itu? Tidak tahu. Percuma sembahyangnya. Tapi kalau dia sembahyang tapi dikit dan bermanfaat, itu baik. Makanya ada satu hadis Bu ya, dikatakan bahwa seorang santri ya, yakni at-tulab an-nasyid khairun minal abid al-mujtahid au kama qal. Jadi seorang santri sekalipun malas tapi dia nak belajar, itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang rajinnya bukan main, yang tak katik pengetahuan tentangnya. Jadi ibu penting punya ilmu dan juga punya amal juga punya ilmu, dua-duanya harus sejalan. Sebab kalau punya ilmu tak punya amal, mendekati orang munafik. Padeknian bercakap dengan orang, padeknian ngomong dengan orang, model saya lah kira-kira begitu ya. Pokoknya dalil tahu kalau giliran dia tidak dilakukan, itu sama dengan orang munafik. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Besarnya murka Allah pada orang yang pandai berkata tapi tidak diamalkannya. Naudzubillah. Itu maknanya punya ilmu, tak punya amal. Munafik pula namanya. Kan begitu. Bagaimana jadi ciri Pak Ustaz? Pokoknya ketika punya ilmu, pastikan diamalkan dengan amal, diwujudkan dengan amal. Ketika punya amal, juga dibarengi dengan ilmu. Sehingga amal-amal kita tak sembarangan. Kau ngapa puasa? Puasa be. Kan itu nilainya jadi kecil. Kau ngapa semayang? Kok sebelum zuhur? Semayang be. Nah, itu tidak punya ilmu namanya. Maunya tahu, oh ini aku begini, dan aku begitu. Sehingga apapun yang kita lakukan, semua berdasarkan ilmu dengan amal yang kita laksanakan. Dan ketika kita punya amal, juga harus berdasarkan ilmu. Dan ketika kita punya ilmu, juga harus disempurnakan dengan amal. Karena kalau tanpa amal, itu sama dengan orang yang tidak bijaksana dalam kehidupannya. Maka ciri-cirinya ibu, kalau dia berilmu, pasti dia akan beramal. Kalau beramal, pasti dia berilmu. Dua-duanya harus sejalan dalam kehidupan kita dengan maksimal insya Allah. Jadi ilmu dan amal sesuatu yang penting dan kita hadirkan dalam kehidupan kita dan kita wujudkan dengan maksimal dalam kehidupan ini insya Allah.